kita bakal bahas bareng tentang cara interpolasi dan cara membaca diagram ini ya, diagram pH ya. Ini P itu tekanan, H itu entalpi, atau nama lainnya diagram Muller. Nah, kita mulai dari cara interpolasi dulu nih. Nah, cara interpolasi ini umumnya kasusnya gini. Misalnya kita disuruh cari H yang dimana misalnya H ini tuh adalah nilainya itu 7 bar. Nah, tapi kita punya datanya itu kondisi 5 dan bentar. Kita punyanya itu kondisi kalau dia itu 5 dan 10. Kita punya data itu 5 bar dan 10 bar. Nah, jadi maksudnya itu si data ini kan pasti ada di antara ini ya. Makanya kita perlu interpolasi. Ya, itu interpolasi. Nah, caranya gimana? Kita berarti di sini tentuin dua variabel, yaitu H ya yang pertama, yang kedua itu kita punya data ini tekanan. Nah, gini. Kalau kayak gini kita bisa mulai interpolasi nih. Caranya pertama H dikurangin H1 ya per H2 min H1 sama dengan ini tuh P, ini min P1 per P2 min P1 ya. Nah, di sini 1 itu refernya itu ke batas bawah, sedangkan kalau 2 ini merujuk ke batas atas. Nah, berarti yang 10 bar ini adalah si batas atas, 5 bar ini batas bawah. Interpolasi itu di tengah-tengah situ. Nah, di sini kita coba masukin H-nya yang dicari kita ya. H1-nya itu kita lihat di sini. Ini kan bentar geser. Ini 5, ini 10. Nah, ini H-nya nih. Ini H-nya nih ya. Nah, kita cari dulu misalkan dia tuh kondisinya itu adalah cair jenuh ya, set water. Nah, saturated water ini berarti kan datanya 640 dan 763. Kita masukin ke sini. H1-nya itu 640. Nah, nanti 763 itu H2-nya. Nah, terus P-nya berapa? P-nya kan dicari tadi 7 bar ya. 7 bar kita kurangin dengan batas bawah itu 5 bar. Nah, ini bisa dihitung nih. Nanti bakal jadi H sama dengan 640 ditambah dengan ini 7 min 5 itu 2 per 5 dikalikan 763 min 640 ya, berarti 640 ditambah 2 per 3 dikalikan dengan 123 ya, begitu. Berapa nih kira-kira? Ini kita bisa buletin jadi berapa ya? 41 lah, atau yang 41 kali 2 berarti ini 82 ya. Berarti H yang pada 7 bar ini adalah 722. Nah, satuannya apa? Satuannya ini kita anggap kilojoule per kilogram. Nah, kayak gitu cara nyari interpolasi. Nah, interpolasi ini juga gak harus kita tuh H dan P, tergantung apa aja. Misalnya kita mencari entropi. Entropi ini kita sandingkan dengan temperatur yang diketahui. Ya, berarti misalnya kita nyari S, terus pada saat temperaturnya itu misalnya berapa nih diantara 230 lah. Nah, terus P sama dengan 10 bar konstan. Nah, misal kalau kasusnya kayak gini ya, kita nyari entropi itu nih S ya. Terus kita nyari di antara 200 dan 230. Di sini 230. Nah, kayak gitu. Sama aja caranya. Jadi kita S
min S1 per S2 min S1. S ini entropi ya, ini entropi. Ini akan sama dengan apa? T min T1 per T2 min T1. Nah, nanti S kita cari. S1 nya berapa? S1 nya pada batas bawahnya itu adalah ini 669, berarti 6,7 lah, gue buletin. Terus kalau yang suhu 2 nya berapa? Batas 6,92 6,92 sama dengan T nya itu adalah 230. Batas bawahnya itu 200, terus bahas suhu atas itu 250. Nah, didapat nanti kalau S itu berapa. Nah, jadi itu cara interpolasi kayak gitu ya. Kita butuh data batas atas dan data batas bawahnya biar dapat nilai tengahnya, itu interpolasi. Nah, selain interpolasi, kita juga bisa pakai cara baca diagram langsung ya. Di sini kita punya diagram Mollier, di sini sumbu X-nya adalah tekanan, sumbu X-nya itu adalah entalpi. Kalian kalau perhatiin di sini entalpinya itu bukan H, tapi H kecil. Ini tuh berarti artinya itu di entalpi spesifik. Ya. Bedanya entalpi spesifik itu dia tuh punya satuan per kilogram. Ya, jadi hubungan itu entalpi spesifik itu adalah entalpi yang dibagi dengan massa gitu. Bisa dibagi mol juga mungkin ya, tapi umumnya pakai dibagi massa sih. Ini kilojoule, ini kilogram. Nah, kayak gitu. Nah, kita lanjut. Kita mulai dari objek yang pertama di sini adalah bentuk kubah ini. Nah, bentuk kubah ini dia tuh melambangkan fraksi uap cair ya. Nah, ini mana? Garis kiri ini merupakan garis cair jenuh ya, atau saturated water. Sedangkan garis di sini dia itu merupakan saturated vapor ya, uap jenuh. Artinya kalau misal gue taruh titik di sini, dia tuh cair jenuh. Kalau gue taruh titik di sini, uap jenuh. Kalau gue taruh di paling puncak dan tengah-tengah di sini, dia tuh critical point ya, titik kritis di antara cair dan gas. Oke. Nah, lalu di sini kalian kalau perhatiin di sini ada sebuah persentase dari 10 hingga dengan 90. Lebih tepatnya yang di sini itu adalah 0, di sini itu adalah 100%. Yang menandakan dia tuh kalau semisal berada di tengah, dia tuh artinya adalah 50% uap. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya dia di sini 10% uap. Kalau di paling kanan sini berarti 100% uap. Ya, jadi gitu cara bacanya. Itu yang pertama adalah kita bahas kubah fraksi uap cair ya. Yang kedua, di sini kita punya garis yang putus-putus ini ya. Ini namanya ini garis temperatur. Jadi misalnya kita punya kondisinya adalah misalnya P-nya itu 0,1, suhunya itu 100 derajat. Ini kan suhunya 100 derajat ya. Terus kita terus kondisinya itu misalnya berapa ya? Uapnya itu komposisi 20%. Nah, ini kita perhatiin ini tuh tipis-tipisnya si garis temperaturnya dia tuh bakal belok ke sini. Nah, habis itu garis lurus kayak gitu kan. Berarti kita punya di sini tuh garis 100 derajat. Terus di sini 0,1 MPa-nya tekanannya. Terus kondisi 20% uap. Berarti di sini. Oke. Karena dia terletak di garis 20% fraksinya, terus dia tuh garis dengan tekanan 0,1 MPa dan dia tuh masuk ke garis temperatur 100 derajat. Berarti ini dimaksud kayak gitu contoh pertama. Ataupun contoh kedua tuh misalnya kita diberitahu kita punya tekanan 0,1 pada saat jenuh. 0,1 jenuh berarti udah fix di sini kayak gitu. Kalau misalnya 1 tapi cair jenuh berarti di sini ya, karena sepanjang garisnya artinya cair jenuh
ini terus kita pasangin sama tekanan yang dimaksud soal kayak gitu. Misalkan kita punya 0,1 MPa dinaikkan ke 1 MPa dari 0,1 ke 1. Nah, kan mungkin kita ngiranya dari sini langsung naik ke sini ya. Nah, tapi mungkin kondisinya nggak kayak gitu karena kita mungkin terjadi pergeseran ya. Pergeseran itu dalam artian temperaturnya berubah ya. Kalau dari sini ke sini kan asumsi kalau dia tuh isotermal. Tapi kalau gak isotermal, berarti dia tuh harus agak ke sini mungkin. Temperatur dari 200 derajat. Misal ke sini. Gitu. Jadi kalau misal tekanan dinaikkan, pastikan dia tuh isotermal atau enggak. Kalau isotermal kan dia tinggal ngikutin garis ya, gini. Kalau enggak, dia mungkin agak harus menjorok ke kanan gitu. Nah, kita udah bahas yang kedua yaitu garis temperatur. Lalu yang ketiga tuh di sini ada garis S, entropi ya. Jadi sepanjang garis ini sampai dengan bawah ini merupakan entropi. Sebagai contoh ini S-nya itu adalah 8 kJ per kilogram Kelvin. Nah, jadi misalkan yang dimaksud dengan isentropik itu artinya S-nya konstan. Gue punya steamnya ini ditembuskan sampai sini, misalnya superheated ya, dari titik sini ke sini. Nah, lalu katanya dia tuh misalnya dikatakan diisentropikan sampai dengan 0,02 misalnya. Berarti kita tinggal garis ke sini aja. Kayak gitu, tarik garis isentropik. Ya, biasanya yang dari sini ke sini kan itu unit superheater. Sedangkan dari ke sini itu adalah unit kondensor. Biasanya kayak gitu. Nah, selain itu, gue juga di sini mau ngasih tahu gimana cara nentuin berapa perolehan energi. Misalnya kita di sini punya superheater yang dimana di sini kita dari titik uap jenuh itu, terus di sini tuh titik superheat itu kita mau cari berapa energi yang didapat. Nah, caranya adalah dengan kita tarik garis ke bawah aja. Tarik garis ke bawah. Nah, terus kita cari ini berapa kira-kira entalpi di sini sama sini. Nah, katakan ini 3000, ini 4000 ya. Terus di ini 1 2 3 4. Berarti di sini tuh adalah 3500 misalkan. Nah, berarti kalau di sini ini 3750. Nah, berarti kalau kita misalnya kita dapatlah ini misalnya H1, ini H2. Nah, selisih dari H1 min H2 ini kita bakal dapat perolehan entalpi. Perolehan energi lah, katakan gitu. Itu cara dapetin entalpinya. Nah, itu yang cara kedua. Itu masa konteks cara isentropi. Di sini juga ada garis lain. Misalkan apa ya? Sebentar. Ini nih. Kita punya garis volume spesifik yang bentuknya kayak gini. Terus kayak gini titik-titik. Ya. Terus mana lagi ya? Ini juga titik-titik, itu garis volume spesifik. Jadi misalnya kita mau nyari volume spesifik di antara ini 0,002 dan 0,01, berarti kisaran tuh di antara sini daerahnya. Kita ambil lah misal data di kayak gini, terus kita coba kira-kira lurusin kayak gitu. Nah, jadi itu aja buat cara baca grafik. Kita di sini ada banyak banget variabel, mulai dari tekanan, entalpi, terus di sini dalam sini ada kubah keseimbangan fasa. Di sini tuh cair jenuh, di sini tuh uap jenuh. Terus di sini tuh ada garis temperatur ya, yang kayak gini tuh. Terus kita udah bahas tadi di sini tuh yang miring-miring gini adalah entropi. Terus yang terakhir di sini tuh ada yang putus-putus tapi nyamping itu volume spesifik. Ya. Jadi tinggal disesuaikan aja kayak kasus soalnya gimana ya gitu. Nanti cara baca yang dimaksud tuh dari titik yang kita dapat. Misalnya kita dapat titik di sini nih. Tadi itu di sini kan. Nah, ini kita perlu baca berapa entalpinya.
ujung-ujung kita pasti nyari entalpi dari grafik ini ya. Oke. Gue rasa itu aja buat video ini, buat cara interpolasi dan juga cara baca diagram. Makasih.